Oke, hari ini karena bensin udah mau habis, mungkin kita hari ini mau isi bensin. Nah, di Malaysia ini brand bensin atau gas station itu ada apa aja? Kita ada yang paling besar, yang paling banyak mungkin Petronas, sebab dia kepunyaan Malaysia, kerajaan Malaysia. Lepas tu kita ada Shell, tapi Shell bukan kepunyaan Malaysia lah. Dia yang banyak orang tahu dia kepunyaan UK, Belanda, kepunyaan Royal Dutch Shell. Jadi kita ada Petron. Petron ni daripada syarikat terbesar minyak dari Filipina, Petron Corporation. Setelah kita ada Caltex kepunyaan Chevron US. Kita ada juga BHP, yang ni company Malaysia punya. Orsted Petroleum Marketing. Ada yang satu brand yang hanya ada dekat rural area kat Malaysia ni, Burok Oil. Tapi memang susah nak carilah. Karena di daerah-daerah lain belum tentu ada ya. Even yang tahu ada dekat Kedah, dekat kawasan rural kat Kedah, tu pun hanya certain kawasan. Kalau cari Kedah yang Mungkin cuma ada di pelosok Kedah ya, karena mungkin punya perusahaan kecil. So dia tak well known. Even kalau tanya sama Malaysia mungkin ada yang tak tahu. Saya tahu pun tak, saya pernah nampak. Oke, dari semua merek atau brand minyak bensin yang ada di Malaysia, yang dari Malaysia itu adakah yang dari atau yang milik pemerintah atau semuanya? Tak, Petronas tu milik kerajaan. Tu yang kalau milik private company macam Orsted Petroleum Marketing tadi, BHP. So dengan Burok Oil, itu kan punya milik company kecil. Tapi kalau untuk yang paling banyak dipakai mungkin Petronas. Tapi Shell pun ramai yang pakai. Macam sekarang isu apa, boycott mungkin dah. Tapi orang cakap kalau pakai minyak kat Shell, perjalanan lebih jauh. Walaupun dia mungkin RON 95 juga, tapi macam kalau pakai Shell dia lebih jauh. Ramai orang cakap macam tu. Sepindahnya kamu ke sini, saya banyak guna Petronas. Saya guna Petronas sebab ada apps tu, settle tu. Tapi mungkin boleh try tengok kalau betul-betul nak buat eksperimen sejauh mana kalau kita pakai Shell compare to Petronas. Oke, mungkin kita hari ini coba dari brand-brand lain juga kali ya. Coba dari brand yang mungkin belum pernah kita isi atau kita pakai, kita coba isi di sana. Oke, ini sekarang kita lagi di Caltex. Ini yang punya Chevron ya, US. dari US. Ini kalau lihat di sini ada minimarketnya juga. Sini ada Watson. Watson memang selalu ada dengan Caltex kah atau? Some Caltex ada Watson, some Caltex ada Family Mart even. Sini ada toiletnya juga. Ada ATM tu Bank Islam. Ada ATM Bank Islam. Tapi ATM ini nggak selalu ada ya di pom bensin. Kadang ada yang ni je, apa orang panggil? Yang universal, yang semua boleh pakai tu. Tapi charge lah. Apa orang panggil Maps. Selain itu di sini juga ada pengisian air dan angin. Tapi ini kayaknya lagi rusak ya. Mungkin kita coba isi di sini. Oke, ini sekarang kita lagi coba isi. Di sini ada pilihan RON 95 dan 97. Ini untuk RON 95 harganya RM2 untuk 1 liter. Terus tadi kita isi di sini pakai credit card. Tinggal di tap aja di sini, contactless. Habis itu nanti dia ada potongan di kartu kreditnya. Habis itu kita tinggal tarik langsung nozzle-nya dan isi di mobil. Terus untuk nominalnya terserah kita ya, tinggal di stop aja. Terus nanti di kartu kreditnya tinggal dipotong sesuai yang kita ambil. Ternyata di pom yang lain atau di mesin yang lain, selain RON 95 dan 97 ada yang diesel juga. Selain pakai debit atau kartu kredit, bisa juga pakai pembayaran lain ya, cash. Pergi counter. Untuk cash sendiri ada counter atau ada loketnya. Jadi kita nanti bayar ke dia mau isi berapa, terus nanti sama dia kayak apa ya, di set gitu ya, di pom yang mana akan keluar berapa banyak. Oke, sekarang kita ada di BH Petrol. Ini yang punya Malaysia juga ya, tapi punya swasta. Private company. Sini ada minimarketnya juga. Car wash. Tempat cuci mobil. Mungkin
mungkin seharusnya ada buat isi minyak sama air juga nggak sih? Air sama air, angin maksudnya. Oh iya, angin sama air. Nampak tapi tak tahu lah. Suppose ada lah. Oke, kita coba isi di sini juga. 10. Nah, ini sekarang lagi pengisian. Di sini ada round 95 dan 97. Harga yang 95 Rp2.50 atau sekitar 7.000. RM2.50 atau RM2.50? Rp2. Oh ya, Rp2.05. Tadi kita dari sana karena kita di sini pakai cash. Jadi kita ke loketnya dulu. Kita kasih tahu penjaganya nomor POM berapa. Tadi kita POM 6. Selanjutnya dari sana langsung di set. Jadi di sini tinggal langsung isi. Selain itu di sini juga ada untuk pembayaran debit atau kredit card juga. Kita isi Rp10 atau 4 liter, 8. Rp10 berarti kurang lebih 35.000. Oke, sekarang ini kita udah di Petron. Ini yang punya Filipina ya. Terus ini di satu area yang sama ada 2 brand lain, Petronas dan Shell. Mungkin selanjutnya kita bisa langsung ke sebelah. Di Petron ini dia ada minimarketnya juga. Terus ini ada loket untuk pembayaran cash. Di sini ada isi angin dan air juga. Oke, kita coba isi di Petron. Oke, ini untuk Petron ada pilihan RON 95 dan RON 97. Terus ada juga yang diesel. Sini kita coba bayar pakai kredit card juga. Untuk harga-harganya sendiri ini untuk RON 95 Rp2.05 atau sekitar 7.000. Ini untuk yang RON 97 Rp3.19 dan ini untuk yang diesel Rp2.95. Tadi kita isi Rp10 kurang lebih 4,8 liter. Oke, sekarang ini di Petronas. Sini juga ada minimarketnya, ada ATM, ada loket juga untuk pembayaran cash. Terus ada juga untuk isi angin dan air. Nah, untuk Petronas ini kita mau coba isi pakai aplikasi namanya Setel. Sini kita bisa langsung pilih. Oh, dia langsung di tag juga ya kita ada di pom bensin mana. Ini nomor berapa? Terus kita pilih nomornya nomor berapa. Ini nomor 8. Kita pilih pam nomor berapa. Terus pilih nominalnya juga berapa. Segitu, di next aja. Terus nanti dia connecting. Nanti non bisa langsung isi. Nah, untuk Petronas sendiri pilihannya di sini ada RON 95, RON 97 dan diesel. Kita tadi pakai app, jadi tinggal langsung angkat nozzle-nya aja, pilih yang mana yang mau dipakai, RON 95 atau 97 atau bahkan diesel. Untuk harga-harganya sendiri ini Rp2.05 untuk yang RON 95, Rp3.19 untuk 97 dan Rp2.95 untuk diesel. Oke, ini yang terakhir kita ada di Shell. Sini ada minimarketnya juga, ada ATM, ada juga tempat isi angin dan air. Oke, kita coba isi di sini. Oke, untuk Shell sendiri sini ada RON 95 warna kuning, 97 warna hijau dan diesel. Kita mau bayar pakai credit card. Enaknya di Shell itu tadi kita bisa tentuin dulu nominalnya berapa sebelum kita tap kartunya. Karena kan tadi yang sebelumnya kalau untuk di Caltex dan di Petron itu dia nggak ada pilihan nominalnya berapa, kita langsung tap dan langsung terpotong Rp200. Nah, kalau di sini kita bisa masukin nominalnya dulu berapa, baru kita tap kartunya. Oke, pengisian sudah selesai. Ada pilihan cetak struk juga. Untuk harganya RON 95 ada di Rp2.05, RON 97 ada di Rp3.19 dan untuk yang diesel ada Rp3.15. Tapi mungkin ini harga solar atau dieselnya lebih mahal dari yang lain karena mungkin lebih bagus ya yang di Shell ini. Diesel Euro 5 B7.
Setelah tadi kita isi di 5 merek atau brand pom bensin di Malaysia atau gas station di Malaysia, pilihan bensinnya sama semua ternyata, 95, 97, terus ada untuk solar, sama mungkin ada solar yang versi lebih bagusnya ya, diesel Euro apa? Euro 5B7. Euro 5B7 itu mungkin kalau di Indonesia versi, terutama di Pertamina ya, versi Pertamina Dex mungkin ya. Terus ada yang solar biasa. Nah ternyata meskipun dari 5 brand itu entah ada yang punya pemerintah dari Malaysia, entah ada yang punya dari perusahaan swasta Malaysia atau bahkan yang luar negeri, ternyata harga setiap pilihan bensinnya itu sama semua. Round 95 di Rp2.05, terus round 97 di Rp3.15, terus begitu juga diesel di Rp3 kurang sedikit. Nah ini kok kenapa ya, kok bisa harganya sama? Sebab kalau untuk RON 95 harga dia dah cap. Dari 2019 harga dia RM2.05. So regardless berapa pun harga dekat harga minyak kat peringkat global naik turun, customer atau consumer tetap bayar RM2.05. Selebihnya tu akan subsidized by the government. Itu RON 95. Kalau RON 97 tak subsidized. Kalau untuk diesel dulu subsidized, tapi sekarang hanya setengah kumpulan yang masih menikmati subsidized, dan subsidized tu sebenarnya ditarik sikit-sikit lah, berkala gitu. Jadi kenapa untuk setiap brand harga harus sama? Sebab untuk menghindari yang namanya persaingan dari segi harga lah untuk setiap brand. So macam tadi kita tengok, perasan ada satu jalan tu 3 brand next to each other kan. So kalau kat situ tergantung pada customer tu lah. Betul. Dia nak pergi masuk yang mana, ikut suka dia lah. Dia warna hijau, warna kuning, warna biru. Lebih kepada bagaimana kepercayaan masyarakat lah ya terhadap suatu brand, karena untuk masalah harga sendiri udah lagi nggak ada isu, semua brand udah harganya sama, tinggal yang mana aja yang mereka percaya. Benar. Jadi untuk yang RON 95 ini memang disubsidi ya dari pemerintah. Jadi meskipun harga minyak dunia naik turun, pemerintah akan selalu behind our back, tolong cover kan. Selalu cover atau subsidi, sehingga masyarakat hanya tetap perlu membayar Rp2.05. Tapi untuk yang 97 dan diesel itu udah nggak ada subsidi ya, jadi dia harganya naik turun juga mengikuti harga market global. Tapi meskipun naik turun begitu, setiap brand tetap harganya sama semua. Tetap sama, kena pukul. Pukul siapa? Thor. So tadi kan cakap kan untuk RON 95 dia subsidized, RON 97 dia tak subsidized. Jadi kereta, sebab kita orang ni terletak di negara yang berhampiran dengan 2 negara asing, iaitu Thailand dengan Singapura. Jadi kalau sebelah bahagian utara Malaysia lah, tu kan Perlis dan Kedah, juga Kelantan bahagian timur, pantai timur Malaysia tu berhampiran dengan Thailand. Jadi orang Thailand boleh masuk ke Malaysia dah. So bukan KL tak boleh masuk, tapi maksudnya yang ni kan sempadan lagi banyak lah kan. Jadi orang-orang Thailand yang masuk ke Malaysia dari situ, dia orang hanya boleh isi minyak menggunakan RON 97. Sebab 95 kan subsidized, jadi nggak bisa dong gitu. Kalau belah Johor pula dekat dengan Singapura kan, jadi orang Singapura yang masuk guna RON 97, tak boleh guna RON 95. Sebab 95 tu kan subsidized. Itu untuk orang-orang Malaysia. Terima kasih Malaysia. Nah itu ya, jadi karena Malaysia ini tidak seperti Indonesia yang berpulau-pulau, berbelasan ribu pulau, dan yang berbatasan dengan negara lain hanya Pulau Kalimantan. Sedangkan Malaysia di sini ada berbatasan dengan negara Thailand dan Singapura yang tidak dipisahkan oleh laut yang begitu jauh ya. Jadi kendaraan-kendaraan Singapura kadang masuk Malaysia, begitu juga kendaraan-kendaraan Thailand masuk Malaysia, begitu juga sebaliknya. Jadi ada time dimana, ada waktu dimana mereka ini isi bensin ya di Malaysia. Tapi gimana tuh caranya supaya mereka tuh nggak bisa pilih yang RON 95? Soalnya kan bayar ini pun
isi bensinnya self service. Sejauh hanya meletakkan notis situ sih sebenarnya so far yang saya nampak. Di stesen petrol ada notis yang macam kenderaan yang bernombor pendaftaran asing macam guna 97 dan jangan guna 95. Sejauh itu aja sih saya tak rasa begitu serik. Tak tahulah, mungkin ada CCTV. Kalau pegawai dekat pump station pun sangat sedikit, mostly dekat kaunter je. Kalau kita tengok tadi, selama kita isi tadi pun hanya satu kan yang kita dibantu. Paling kan semua kita isi sendiri. So maksudnya mungkin ada pegawai, tapi dekat mana tadi saya nampak Petron ada yang dibersihkan cermin kereta dan tu je lah. Tapi yang betul-betul menjaga supaya foreigner tidak mengisi 95, korang tahu saya rasa Ya, itu penegasannya sekadar notis saja. Segera peringatan tertulis di situ ya. Mungkin selebihnya tinggal kesadaran masing-masing. Ingatlah Allah Maha melihat. Masya Allah. Nah terus yang menarik juga ya soal nozzle, warna nozzle-nya itu kalau tadi saya perhatiin banyaknya karena ronnya sama dan jenis bahan bakarnya sama semua, ron 95, 97 dan solar atau diesel. Jadi hampir di semua kecuali satu Caltex itu warna nozzle-nya beda. Di ron 95 itu kuning semua, 97 hijau semua, dan solar atau diesel hitam semua. Ini menurut saya cukup hal kecil yang menarik. Hal kecil yang menarik dan sangat membantu ya, karena kan ini self service. Kadang kalau misalkan beda brand, beda warna untuk ron 95, 97 keliru, nanti kita mungkin ada kesalahan isi. Tapi ini kecuali tadi di Caltex warnanya sama semua, jadi kita yang self service nih gak bingung lah, tinggal ambil aja biasanya isi warna apa. Itu sih hal kecil tapi menarik untuk nah, terus untuk menarik. Terus untuk fasilitas itu sendiri tadi setidaknya yang kita 5 pom bensin dan dari 5 brand yang kita kunjungi itu selalu ada minimarket ya. Tapi juga minimarketnya itu kayak punya brand sendiri mungkin ya, punya masing-masing. Kalau Caltex tadi dia Mart kan. Caltex. Terus yang kedua BHP BH Metro. Tak ingat. Nanti kita lihat lagi di video. Terus untuk Petron ada Treats. Terus Shell ada Shell Marco gitu kalau untuk Petronas minimarketnya sangat friendly, ramah, menyantuni rakyat. Kenapa gitu? Sebab namanya mesra. Oh iya. Untuk yang Petronas nama minimarketnya mesra. Kalau di Indo sendiri kayaknya hampir setiap SPBU tuh kalau minimarket paling Indomaret. Hidup Indomaret. Kalau Shell punya sama sih kayak di sini, Shell juga punya market sendiri, punya minimarket sendiri. Terus untuk ATM nggak semua ada ya. Terus tadi kalau untuk Caltex sih yang itu keren, ada bank Islam. Mostly yang saya perasan di setiap stesen petrol tu biasanya Maybank, tapi tadi ada bank Islam. Tapi kebanyakan mostly dia pakai Max tu yang macam semua bank interbank semua boleh ambil, tapi charge lah RM1 sedekah dekat kerajaan. Terus tadi kalau di Caltex juga dia malah ada Watson segala ya, Watson. Kau loh. Dan selain Watson juga biasanya ada Family Mart yang setengah Caltex tu ada Family Mart yang keren. Terus fasilitas lain ada sebagian yang ada musolanya dan toilet. Kalau untuk saya memang boleh dikatakan pengguna Petronas segar. So banyaklah momen yang mana saya berhenti solat tu di Petronas instead of stesen petrol yang lain. So saya perasan rasa setengah Petronas tu musola dia, mukena yang disediakan di musola dia tu color coded by days. Meaning hari Isnin sepatutnya kelabu tak anjing macam tu. Kelabu tak anjing. Hari Selasa patutnya biru macam tu. So kalau kita guna tu pada hari Rabu yang sepatutnya color hijau, tapi kita dapat color hitam, so kita boleh bagi tahulah. Kita bagi tahu lah, mungkin ada yang dia tak tukar muka pada hari sebelum ke satu color dia tak seperti yang dalam jadual gitu. Jadi setiap hari tu udah ada jadwalnya ya. Senin misalkan warna apa, Selasa warna apa, dan seterusnya sampai kalau ada satu aku di mana warnanya salah, nggak sesuai hari, itu bisa jadi mungkin mukenanya nggak diganti dari kemarin gitu ya.
ataupun dari dulu, dari atau zaman dari zaman before Christ. Paleolitikum. Nah terus yang saya suka juga itu hampir di setiap pom bensin ada isi angin sama air gratis ya. Kalau di Indonesia mungkin Pertamina ada sedikit yang ada isi angin dan airnya gratis. Terus kalau Shell kebanyakan memang ada sih di Indonesia, tapi itu hanya angin yang biasa. Terus kalau untuk yang nitrogen sih mungkin hampir di setiap pom bensin sekarang ada di Indonesia. Cuman ya itu bayar, tapi di sini gratis. Gratis sebab pakai air. Kalau nitrogen di Indo sebab tu bayar. Semula-mula datang Indo, tengok orang dia membayar, dia macam kaget. Dia macam, oh my god, ini pun bayar ke? Macam tu. Rupanya dia orang pakai nitrogen sebab tu lah bayar. Kalau kat Malaysia kita tak pakai nitrogen, kita pakai air sahaja. Nah itu juga sih selama saya di Malaysia ini sejauh ini ya belum pernah ngelihat ada pengisian angin yang nitrogen. Itu kenapa? Sebab tak ada keperluan untuk pakai nitrogen, jadi lebih memilih yang cost effective, which is angin. Nah terus dari kelima brand tadi untuk metode pembayaran, payment method itu kurang lebih sama semua ya. Ada bisa cash, terus kalau yang cashlessnya sendiri ada yang debit atau credit card, sama kalau untuk dari Petronas itu Settle. lumayan canggih juga ya, dia pakai app langsung. Kita mungkin top up di aplikasinya dulu pakai bank biasa gitu. Macam e-wallet gitu. E-wallet kalau di Indonesia kayak OVO atau GoPay mungkin ya. Ntar kita top up di appnya, terus tinggal Pencet-pencet. Nah terus untuk yang cash itu kita harus ke counter atau loket. Biasanya sih ada di dalam minimarket ya, atau ada jendela gitulah nanti di sebelah minimarket buat bayar cash. Terus infoin ke dia kita di pom nomor berapa, mau isi berapa, terus nanti kita tinggal tarik nozzle yang mana yang mau dipilih bensinnya. Nah terus untuk yang metode cashlessnya, yang debit itu, yang debit atau credit card itu biasanya kita tap dulu, dia apa namanya, contactless ya. Dia di Malaysia sekarang pembayaran tuh mesin-mesin EDC atau segala payment method tuh rata-rata kayak apa, contactless, tinggal tap aja. Nah di pom bensin pun tadi sama ya, semuanya contactless, kita tinggal tap aja. Nah cuman selain yang Shell tadi, untuk metode debit atau credit card ini kita harus ada balance tidak-tidaknya 200 ringgit. Karena untuk pertama kali tap, mereka tuh akan deduct, mereka akan ambil kredit. Dia akan kredit 200 ringgit untuk pertama kali. Tapi untuk ngisinya sendiri tergantung kita seberapa banyak. Jadi kalau misalkan pas isi kita cuman 100 ringgit, nah nanti si 200 ringgit tadi atau 700 ribu tadi itu akan dikembalikan lah kelebihannya. Jadi yang dikurangin cuman sesuai yang kita pakai, yaitu yang 100 ringgit itu misalkan. Nah kalau yang untuk di Shell tadi tuh enak, kita sebelum tap kartu atau sebelum contactless itu kita bisa pilih nominalnya berapa baru kita tap. Jadi nggak ada yang namanya harus ada saldo minimum 200 ringgit atau 700 ribu, itu kan lumayan. Jadi ya begitulah. Menarik tak rakan-rakan?